Jadi kurban secara ilmu syariat, ilmu fikih itu yang kita kurban, yang kita sembelih itu Bapak Ibu, itu namanya hewan ternak ya, berupa onta, kerbau, sapi, jawi, domba atau kambing. Jadi kalau kurban secara syariat, kurbannya onta itu lebih afdal daripada kurbannya kerbau. Kurban kerbau itu lebih afdal daripada sapi. Sapi lebih afdal daripada domba. Di mana letak afdalnya? Afdalnya itu dari sisi dagingnya. Nah, karena memandangnya secara syariat itu, kalau hewan itu tinggi nilainya, tinggi harganya itu dilihat dari sisi dagingnya. Ya. Nih, inilah yang kita sembelih dalam rangka taqarruban ilallah. Kita sembelih pada hari raya Idul Adha. Idul Adha itu tanggal berapa, Bu? 10 Zulhijjah. Nah, nih. Kemudian diiringi 3 hari setelahnya disebut hari apa, Bapak? Hari Tasyrik. Tanggal berapa tuh? 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini waktu penyembelihannya. Nah, maka penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha diiringi dengan 3 hari tasyrik, ya. Ini kita sembelih ya hewan kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jadi kalau kita menyembelih hewan ternak itu jangan ada kesannya untuk menzoliminya. Jangan kesannya hewan itu tersakiti. Supaya tidak ada kesannya hewan itu terzolimi dan tersakiti, maka sembelihlah hewan itu dengan kasih sayang. Nah, kalau kita menyembelihnya dengan kasih sayang, maka persiapkanlah alat penyembelihnya itu adalah pisau atau golok. Nah, goloknya itu harus tajam Bapak Ibu. Ya, pisaunya mesti tajam biar cepat matinya. Itu bahasanya itu. Ya. Makanya ketika Nabi Ibrahim Khalilullah menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, ya, karena kedua-duanya sudah sama-sama ikhlas kepada Allah. Namun pada saat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, begitu tajamnya pisau itu, ya, apa kata anaknya Ismail? Wahai ayah, pada saat ayah menggoreskan pisau itu di tenggorokan aku, wahai ayah, supaya ayah tidak rindu kepada aku, tidak teringat-ingat akan aku, tidak larut ayah dalam kesedihan sepanjang hidup ayah, maka tutuplah mata ayah, palingkanlah wajah ayah, goreskanlah pisau itu ayah ke leher aku, supaya aku pun cepat meninggal dunia. Makanya Ibrahim Khalilullah pada saat itu menggoreskan pisau yang sudah diasah dengan tajam Bapak Ibu. Tapi atas bi qudratillah wal iradatillah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Leher anaknya Ismail begitu digoreskan pisau di lehernya, pisau pun tak mampu memutuskan lehernya. Disitulah terjadi biqudratillah wal iradatillah itu. Maka pada saat itulah Nabi Ibrahim Khalilullah itu Bapak Ibu kesal ya terhadap pisaunya, karena dia tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Akhirnya pisau itu Bapak Ibu ya diayunkannya ke batu Bapak Ibu, atau pecah 2 batu itu saking tajamnya. Lalu Ibrahim Khalilullah pun ngomong dengan pisau itu, wahai pisau, kenapa engkau tidak mampu menggoreskan leher anakku, tak mampu memutuskan leher anakku? Pada saat engkau aku pukulkan ke sebuah batu, batu yang besar pun bisa terbelah 2 karena tajamnya engkau. Pada saat itulah pisau pun ngomong kepada Ibrahim, hai Ibrahim, kenapa engkau bernafsu?
engkau perintahkan aku untuk menyembelih anakmu, padahal ketika itu Allah mengatakan jangan engkau lakukan. Maka aku, hai Ibrahim, aku lebih patuh kepada Allah daripada patuh melaksanakan perintahmu. Maka pada saat itulah Allah ganti penyembelihan Ibrahim terhadap anaknya itu dengan kibas yang didatangkan oleh Allah dari surga itu. Makanya mesti tajam pisaunya Bapak Ibu. Setelah pisau tajam, diusahakan kita ini, dianjurkan kita ini, kita dalam keadaan berwudu bersih kita. Ya. Kalau kita sudah berwudu, kita sudah bersih, ya, maka hadapkanlah hewan kurban kita itu ke arah kiblat. Ya, maka bacalah doanya, goreskanlah pisau itu dengan penuh cinta dan kasih sayang, lunakkan hati ini Bapak Ibu. Ya, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni. Nah, kalau untuk kita sendiri. Tapi kalau Ustaz membaca untuk kita semua bertujuh orang, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minna. Nah, ya. Kalau mau panjang doanya, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma minka wa bika wa ilaika fataqabbal minna kama taqabbaltaha khaliluka Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru disembelih. Insya Allah Bapak Ibu, hewan yang kita sembelih itu insya Allah lain tak belangau doh Bapak Ibu. Ya, tak belangau. Artinya apa? Walaupun daging itu sudah habis dibagikan ke warga tempatan, insya Allah lalat itu tak hinggap dia. Sembelihlah dengan penuh kasih sayang. Ya. Jadi sapi itu kalau disembelih tidak orang bermakrifat, dia protes. Protes dia Bapak Ibu. Walaupun aku mati disembelih, tapi aku tidak ridho, aku tidak ikhlas, karena engkau menyembelihnya tidak mengenal akan Tuhan. Engkau tidak bermakrifat, mati pun aku, kamu nggak kemana Tuhan itu. Jadi sapi itu juga jadi rahmat juga dia untuk kita, kalau kita paham dan mengerti akan rahasia dirinya. Maka sembelih dengan kasih sayang. Setelah kita disembelih Bapak Ibu, ya, barulah dagingnya itu dibagi-bagikan. Maka sebenarnya kurban secara syariat ini, menyembelih onta kerbau sapi itu tidak ada kaitannya dengan Allah Bapak Ibu. Tidak ada kaitannya dengan Allah. Maksudnya tidak ada kaitannya dengan Allah. Onta kerbau sapi yang kita sembelih itu tidak mampu menghantarkan ruhani kita bisa sampai kepada Tuhan. Apa kata Allah? Ya. La yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah sekali-kali hewan korban yang kamu sembelih itu, onta, kerbau, sapi, domba yang kamu sembelih, dagingnya, darahnya, bulunya, kulitnya tidak akan pernah mampu menghantarkan rohanimu itu sampai kepada Allah. Jadi tak ada hubungannya. Tak mungkin pula sapi yang menghantarkan diri kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalau tidak ada hubungannya dengan Allah, lalu hubungan onta, kerbau, sapi itu hubungannya dengan siapa? Hubungannya itu, ini yang disebut namanya hablum minan nas. Nah, ini hubungannya sesama manusia. Hubungannya sesama manusia. Hablum minan nas. Apa buktinya hubungan sesama manusia? Maka ketika hewan itu telah disembelih, maka dagingnya pun dibagi-bagikan. Nah, buktinya apa? Sepertiga dagingnya itu boleh dimakan oleh peserta korban. Nah, boleh dinikmatinya. Kecuali kalau korban nazar tak boleh, mesti disedekah semuanya. Sepertiga lagi dagingnya itu disedekahkan untuk orang-orang fakir miskin. Nah, sedekah.
Sementara sepertiga lagi ini dihadiahkan. Nah, jadi baik itu kaya dan lain sebagainya sebagai bentuk penghormatan. Ini pembagiannya. Jadi tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan Allah. Yang ada kaitan dan hubungannya dengan Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum, yang mampu menghantarkan rohanimu kepada Allah itu adalah ruhani yang sudah mengenal Allah, ruhani yang takwa, ruhani yang patuh. Di mana letaknya ruhani yang patuh dan takwa itu? Pada saat kita melakukan penyembelihan hewan kurban ini adalah sebagai bentuk kepatuhan kita dalam melaksanakan perintah Allah. Jadi kepatuhan yang ada di dalam hati. Pada saat kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban itu, disitulah letaknya Allah katakan, innallaha yaqbalu minal muttaqin. Aku hanya mau menerima ibadah hambaku yang benar-benar takwa kepada aku. Jadi ibadah yang diterima itu adalah ibadah yang takwa. Kita melaksanakan perintah Allah itu betul-betul ikhlas untuk Allah semata-mata. Itu yang mampu menghantarkan itu. Nah, jadi secara ilmu syariat, secara ilmu fikih, hewan ini tak ada kaitannya dengan Allah. Dia kaitannya dengan sesama manusia, dibagi-bagikan dagingnya ini. Itu secara syariat. Nah, yang kedua, kurban secara hakikat. Nah, kurban secara hakikat Bapak Ibu, yang kita sembelih itu bukan hewan ternak, tapi yang kita sembelih itu adalah diri. Diri Bapak Ibu. Apa kata Allah? Walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Jikalaulah kami wajibkan kepada dirimu, kami perintahkan kepada dirimu, aniqtulu anfusakum, sembelih dirimu, kurbankan dirimu, aw ikhruju min diyarikum, atau kamu keluar daripada dirimu, kamu keluar dari kampung halamanmu, ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Maka tidak ada yang mau mengorbankan dirinya, tidak ada yang mau menyembelih dirinya, dan tidak ada pula yang mau keluar daripada dirinya, illa qalilun minhum, melainkan sedikit saja daripada hambaku, kata Allah. Kenapa? Karena kurban diri inilah yang bisa menghantarkan kita untuk berliku dengan Allah. Kurban diri inilah yang ada kaitannya dengan Allah. Ini yang disebut namanya hablum minallah. Hablum minallah. Yang ada kaitannya dengan Allah itu adalah kurban diri. Apa maksudnya kurban diri Bapak Ibu? Ini kok gak ditagaan talingus ketek oma, dinyariangan ketek. Kalau ndak tagak tengok nak nyariang beko banyak mayat bagelimpangan beko. Ya, kurban diri yang dimaksudkan Allah itu anek tulu anfusakum, bunuh dirimu, sembelih dirimu. Itu maksudnya sembelihlah sifat keontaan yang ada di dalam dirimu. Sifat onta. Jadi kalau di sini onta yang berkaki 4, kalau di sini ini onta yang berkaki 2. Onta berkaki 2 itu yang mana maksudnya tuh? Diri manusia, sifat keontaan yang ada di dalam dirimu, sifat kerbau yang ada di dalam dirimu, sifat sapi, sifat jawi, sifat kambing dan domba yang ada dalam dirimu itu mesti itu wajib disembelih. Kalau di sini hewan kurbannya yang berkaki 4-nya, kalau di sini sifat hewan kurban, sifat onta, kerbau, sapi yang ada dalam diri manusia itu yang disembelih. Jadi sifat hewan yang dalam diri itu sifat apa tuh Bapak Ibu? Sipek, cangok, lobo, saraka, rakui, tamak. Itu dia sebenarnya sifat bahimatul an'am.
Itu yang mesti disembelih pada diri kita. Kalaulah sifat onta kerbau sapi yang ada dalam diri mesti disembelih, lalu apa alat penyembelihnya Bapak Ibu? Apakah pisau? Apakah pidung ya mah? Alat penyembelih sifat onta kerbau di dalam diri itu adalah zikrullah. Itu zikir kepada Allah. Itulah yang Allah maksud. Fasholli li rabbika wanhar. Maksudnya, maka dirikanlah sholat itu untuk Rabbmu, wanhar, setelah itu berkurban. Maksudnya habis sholat subuh kita kurban. Kurban itu sembelihlah sifat onta di dalam diri, sembelihlah sifat sapi dalam diri. Habis sholat zuhur kurban kita, habis sholat asar kurban kita, habis sholat maghrib isya kurban kita. Maknanya apa? Sembelihlah sifat onta kerbau dalam diri itu dengan zikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itulah maksudnya Bapak Ibu. Itu yang maksudnya menyembelih, itu yang maksudnya mengkurbankan akan sifat-sifat hewan yang ada dalam diri. Barulah kita Bapak Ibu bisa mengamalkan ayat ini. Fasholli li rabbika wanhar. Karena inilah yang ada kaitannya, hubungannya itu kepada Allah. Kalau ruhani kita tidak lagi dijajah oleh nafsu hewan ternak, maka ketika itulah rohani kita itu bisa berlikuk dengan Allah. Karena tak ada lagi hijabnya, tak ada lagi penghalangnya. Itu yang membuat rohani kita bisa bermi'raj dengan Tuhan itu. Pada saat Bapak Ibu kita telah senantiasa mengorbankan diri kita, sifat-sifat onta yang ada dalam diri, maka masuklah bulan Zulhijjah Bapak Ibu. Masuk bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini ada kita uang, ya, ada kelapangan hidup kita di bulan Zulhijjah. Maka zahirkan, ya, penyembelihan sifat onta kerbau sapi yang ada dalam diri ini dalam bentuk penyembelihan hewan ternak yang berkaki 4. Itu maksudnya tuh, ya, kalau kita sudah lakukan penyembelihan sifat hewan ternak di dalam diri sebelum datangnya bulan Zulhijjah, habis sholat sembelih, habis sholat sembelih dengan berzikir, masuk bulan Zulhijjah ini, lalu kita ada duit, ada uang kita, maka zahirkanlah penyembelihan sifat hewan ternak di dalam diri dalam bentuk penyembelihan hewan ternak yang berkaki 4. Barulah sempurna kurban kita itu secara zohir dan secara batin Bapak Ibu. Tapi kalau sapi yang dipotong 10 ekor, 15 ekor setiap tahunnya, tapi sapi yang ada di dalam diri, kerbau di dalam diri tak pernah disembelih, ayo melangu-langu aslinya Bapak Ibu, ya, menyipak sini itu mah. Bukti menyipaknya ala bala kalender rambut gua bakurban di masjid gua, ayo gelimik je nepeknya. Ala bara kalender katanya. Ala bara hari raya Idul Adha di siku kurban, ya. Dari harga 25, 26, 27, ayo gelimik je yang mau nepeknya, anti sila kurban lain dah. Kenapa? Karena sifat hewan ternak di dalam dirinya tidak pernah disembelih, makanya melangu saja, menyipak saja itu. Tapi kalau ini telah disembelih Bapak Ibu, kemudian zahir dalam bentuk penyembelihan hewan ternak yang berkaki 4, diserahkannya kepada pengurus di rumah, ya, nyo berapa takarannya, mau apa yang dagingnya terserahnya itu mah, ya, kan makan tuh nggak ada wajib dah, kan nggak wajib itu loh Bapak Ibu. Kalau namu ambillah seketek sebagai bentuk kurban awak, kalau tidak sedekah nggak bahaya doh. Itulah sebagai bentuk syukur kita dalam rangka takaruban ilallah. Itu maksudnya. Ya? Hampir setiap minggu sih makan daging ya mah. Pas hari raya nak makan daging tuh pagi-paginya awak. Seran je lah ke pengurus tu main kailok saja. Jangan ada lagu permintaan.
Lihat tuh lagu permintaan tuh, ambu iko ya, ambu iko kok. Kalau mau itu suruhnya motong seorang, potong seorang. Jadi serahkan aja lah kepada pengurusnya, insya Allah. Pengurus itu amanah tuh, ya, jangan awak ragu leh, ya. Makanya yang menghantarkan diri kita kepada Allah itu ndak ada buang sapi gitu ini ya sapi yang berkaki dua aku yang bisa mengantarkannya. Si hewan tuh yang ada dalam diri itu yang disembelih. Kalau udah bersih barulah dia bisa bermi'raj dengan Allah itu. Ini Allah katakan itu. Wa alaw istaqamu ala tariqati la asqainahum an ghadaqa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjukku, kata Allah, dia ingin berlikok dengan aku, ingin berjumpa dengan aku. La asqainahum an ghadaqa, aku berikan mereka itu hidayah dan petunjuk. Lanahdiyannahum subulana, dan kami bentangkan jalan-jalan petunjuk kami kepada dirinya sehingga mereka mampu berjalan di atas hidayah dan petunjuk itu, kata Allah. Jadi Allah bukakan tirai, Allah bukakan tabir dan hijab, sekiranya tirai dan hijab itu menyelimuti ruhani kita itu. Ya. Itu maksudnya berserah diri kepada Allah itu. Kurban itu Bapak Ibu. Dah sempurna zahir dan batin itu Bapak Ibu. Ya, jadi jangan Bapak Ibu kecewa. Tahun patang lebih bisa berkorban tahun kini tidak bisa pek korban dah. Jangan awak kecewa. Ya, kita setiap hari berkorban. Inilah korban secara batin, korban secara hakikat. Yang kita korban, yang kita sembelih itu adalah sifat ontanya, sifat kerbaunya yang ada dalam diri. Nah, kalaupun tak mampu kita menyembelih ini, tapi kita sudah senantiasa, ada rezeki kita, zahirkan itu. Baik untuk satu bersama gitu, ya, kita dalam keluarga itu bertiga, dalam keluarga itu berlima, dari yang 5 itu ada satu berkorban, insya Allah lah masuk sadonya yang berampek itu mah, lah masuk sadonya yang 3 itu. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasul. Allahumma haza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummatin Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dariku, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, dan umatnya Muhammad. Nah, kalau ada umatnya Muhammad yang hidup maupun yang meninggal dunia yang tak bisa berkorban, ala ikut sadonya di situ tuh mah. Nah, itulah rahasianya. Ya. Itu memahaminya. Sehingga apa? Sehingga kita itu betul-betul mampu melaksanakan perintah Allah itu secara zahir dan batin. Mungkin itu Bapak Ibu ya tentang masalah ibadah kurban itu. Ya, mudah-mudahan kita semua dibukakan Allah rahasia-rahasia kurban pada diri kita sehingga kita berkurban itu tidak menunggu datangnya bulan Zulhijjah itu secara hakikatnya. Namun pada saat datangnya bulan Zulhijjah, kita ada uang, ada kelebihan rezeki, zahirkan. Itu maksud Ustaz, zahirkan penyembelihan sifat hewan ternak itu dalam bentuk penyembelihan hewan ternak yang berkaki 4 pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah, lalu diiringi pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Barulah sempurna kurban kita secara zahir dan secara batin. Itu saja mungkin Bapak Ibu ya, kalau ada pertanyaan ya dipersilahkan Bapak Ibu. Sebelum kita ada tasyakuran makan bersama, karena tadi pagi anggota silat telah memotong ayamnya dan malam ini kita tasyakuran. Sebelum kita tutup, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.